warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN bersama Bu Ayun. Sebelum Ibu memberikan pelajaran kepada kalian, tak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk tetap di rumah saja, belajar dari rumah, dan apabila terpaksa harus keluar, silahkan gunakan masker. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi kepada kalian, yaitu terkait dengan materi perilaku masyarakat atau perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebelum Ibu memberikan materinya, mari kita lihat dulu KD-nya. KD-nya yaitu menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari KD tersebut, maka IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. IPK yang kedua adalah mengemukakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Kemudian IPK yang ketiga adalah mengklasifikasikan manfaat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. IPK yang keempat adalah menganalisis perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasinya dalam menjaga keutuhan NKRI. Nah, ini merupakan IPK yang akan kita capai pada materi hari ini. Nah, sebelum kita menganalisis bagaimana perilaku warga negara itu dalam mempertahankan NKRI, atau bagaimana perilaku warga negara itu menunjukkan sikap persatuan dan kesatuannya, kita harus tahu terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan materi terkait dengan makna persatuan dan kesatuan. Masih ada yang ingat apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu. Artinya adalah utuh atau tidak terpecah belah. Nah, di Indonesia itu mempunyai wilayah yang sangat luas sekali. Wilayahnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Lalu, apa arti persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu? Nah, ternyata dengan luasnya wilayah Indonesia, persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia itu diartikan sebagai bersatunya berbagai bangsa dari Sabang sampai Merauke tadi yang memiliki berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan adat, dan perbedaan budaya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu, maka bagaimana caranya Indonesia itu harus bersatu? Sehingga artinya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai bangsa dengan memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat, agama, dan yang lain-lainnya yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Nah, itu arti dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna persatuan dan kesatuan, selanjutnya sesuai dengan IPK tadi, kita akan mengidentifikasi pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang pertama adalah contohnya seperti ini. Keluarga yang utuh itu terbentuk karena adanya semangat persatuan, semangat bersatu. Keluarga itu kita ibaratkan sebagai bangsa Indonesia. Nah, arti penting selanjutnya adalah keluarga yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan akan membentuk keluarga yang aman, tentram, dan damai.
Sekali lagi, Ibu ingatkan, keluarga itu kita ibaratkan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian, arti penting selanjutnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan. Nah, mungkin kalian sudah mengetahui kenapa kok di dalam kehidupan masyarakat itu kita harus bersatu. Tentunya kalian sudah mengetahui kan? Nah, arti penting selanjutnya adalah masyarakat yang bersatu itu akan melahirkan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmonis. Kemudian, meskipun terdiri dari orang-orang yang beragam, orang yang berbeda agama, berbeda suku, maka masyarakat yang bersatu itu akan memiliki semangat persaudaraan dan kebersamaan yang sangat kuat. Nah, itu merupakan arti penting dalam persatuan dan kesatuan. Nah, setelah kita mengetahui arti pentingnya persatuan dan kesatuan tadi, selanjutnya bagaimana sih mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia? Kita sebagai bangsa Indonesia, entah itu dari suku mana, entah itu dari adat mana, kita harus bisa bersatu untuk mempertahankan wilayah Indonesia. Kemudian kita juga harus saling menghargai antar wilayah. Selain itu, kita juga harus saling melindungi sesama warga negara Indonesia. Nah, itu merupakan usaha untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia, kemudian setelah kita melakukan persatuan dan kesatuan itu tentunya ada dampak positifnya. Apa saja dampak positifnya itu? Yang pertama adalah mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. Kemudian dampak yang selanjutnya, dampak positif selanjutnya adalah menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh negara kita. Nah, itu merupakan dampak positif dalam usaha persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, kalau tadi dampak positifnya, di sini Ibu juga akan memberikan tambahan terkait dengan manfaat dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat ini tentunya tidak jauh berbeda dengan dampak positif tadi, karena manfaat dan dampak positif itu mempunyai arti yang hampir sama ya. Apa saja sih manfaat dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah memperkuat jati diri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah memperkuat ketahanan nasional dalam mengatasi berbagai macam ancaman dan gangguan dari luar maupun dari dalam negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat selanjutnya adalah memudahkan mencapai tujuan nasional. Nah, tujuan nasional Indonesia ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat. Nah, itu perlu diingat ya tujuannya ya. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya adalah menciptakan suasana yang tentram, aman, damai, karena semua orang itu menunjukkan sikap setia kawannya. Semua warga negara Indonesia itu menunjukkan sikap setia kawannya,
Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, mari kita analisis bersama apa saja sih atau bagaimana saja perilaku warga negara yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Nah, yang pertama adalah mengembangkan sikap nasionalisme. Di sini mengembangkan sikap nasionalisme itu contohnya misalkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Kemudian mengikuti kegiatan 17-an. Nah, kemudian perilaku yang kedua adalah bertoleransi. Nah, bertoleransi di sini bagaimana caranya kita itu harus bisa menghargai saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Ada yang berbeda agama, kita harus menghargai, harus menghormati. Kemudian berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa. Tetapi kalau bahasa, kita itu menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian perilaku yang selanjutnya yang menunjukkan sikap persatuan dalam menjaga keutuhan NKRI adalah menghargai semua budaya yang terdapat di dalam masyarakat. Ini sama dengan yang tadi, toleransi tadi. Kemudian mengembangkan kesadaran sosial. Nah, jadi kita harus mempunyai kesadaran sosial terhadap saudara-saudara kita untuk menjaga kerukunan dalam mempertahankan NKRI. Kemudian perilaku yang selanjutnya dalam menjaga keutuhan NKRI adalah ketika terdapat konflik, terdapat masalah, maka bisa diselesaikan dengan cara akomodatif melalui mediasi, kompromi, maupun adjudikasi. Nah, itu beberapa perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Kemudian, bagaimana kita mengaplikasikannya? Tindakan yang seperti apa kita mengaplikasikan dalam kehidupan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI. Yang pertama bisa dengan cara menghargai dan menghormati pemeluk agama lainnya. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan di depan bahwa dalam berperilaku untuk menjaga keutuhan NKRI kita harus mempunyai sikap yang toleran. Kemudian tindakan yang selanjutnya yaitu menghargai dan menghormati berbagai etnis. Ini juga sama dengan tadi, bersikap toleran. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan suku bangsa lain. Nah, tadi juga sudah Ibu jelaskan bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian berteman dan bergaul dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Nah, ini sangat perlu sekali karena pada zaman sekarang ini terkadang kita masih menjumpai orang-orang yang tidak mau bergaul dengan suku lain, maunya dengan sukunya sendiri. Nah, ini perlu diperbaiki lagi ya. Kalau tadi Ibu menjelaskannya itu perilaku warga negara yang menunjukkan partisipasinya atau tindakan warga negara yang menunjukkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, kalian sebagai siswa, partisipasi apa saja atau perilaku apa saja yang bisa dikatakan sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Mungkin di sini kalian sudah tahu atau sudah melakukannya. Misalkan yang pertama adalah rajin belajar. Nah, itu sebagai siswa itu
kunci utama dalam menjaga keutuhan NKRI adalah rajin belajar. Nah, kalau kalian itu rajin belajar, maka kalian itu akan bisa bertoleran. Kemudian akan bisa memikirkan bangsa lain. Nah, kemudian partisipasi atau perilaku siswa yang kedua dalam menunjukkan keutuhan NKRI selanjutnya adalah mengikuti upacara bendera. Baik itu upacara bendera hari Senin, upacara bendera peringatan hari besar, atau upacara-upacara bendera lainnya. Nah, yang tentunya itu masih menjadi upaya untuk mempertahankan atau menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang selanjutnya, partisipasi siswa dalam menjaga keutuhan NKRI ini dapat dituangkan melalui kegiatan organisasi yang ada di dalam sekolah. Misalkan ada organisasi OSIS, organisasi pramuka, PMR, dan organisasi-organisasi lainnya yang disediakan oleh sekolah masing-masing. Sebagai siswa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, ini tentunya siswa tersebut tidak melakukan tindakan tawuran antar pelajar. Nah, itu ya. Jadi sebagai siswa yang baik dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, itu tidak ikut dalam kegiatan tawuran, tidak mengadakan kegiatan tawuran. Itu. Selanjutnya, upaya atau usaha atau partisipasi siswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di dalam lingkungan sekolah selanjutnya adalah menciptakan kedamaian dan keamanan di lingkungan sekolah. Ini sangat perlu sekali bagi siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah atau masih bersekolah. Nah, itulah partisipasi siswa yang dapat dituangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Apakah kalian sudah melakukan semua yang Ibu sebutkan tadi? Tentunya sudah ya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi tentang materi perilaku warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI, selanjutnya silahkan kalian kerjakan soal-soal di sebelah kanan Ibu ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, sejauh mana pemahaman kalian setelah menyimak penjelasan Ibu tadi. Nah, silahkan ini nanti latihannya dikerjakan di buku masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan pada pertemuan hari ini, pada video hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan bisa menghubungi Ibu secara pribadi ataupun bisa berkomentar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran daring ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.